Kristus. Kita bersyukur Tuhan telah pelihara kita hari demi hari, sahabat demi sahabat, dan bulan demi bulan, dan kita tiba memasuki tahun 2022. Dan kita percaya 1 tahun lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita tiba ke pelajaran sekolah sahabat yang baru. Triwulan yang pertama tahun 2022. Dengan tema besar pelajaran sekolah sahabat kita dalam triwulan pertama ini adalah pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Dan kita memasuki pelajaran yang pertama, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Untuk mengawali pelajaran sekolah sahabat kita ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami rasakan tuntunan, pemeliharaan, dan berkat-Mu menjadi bagian kami. Dan kami tiba pada pelajaran sekolah sahabat yang baru pada triwulan pertama di tahun 2022 dan pelajaran yang pertama. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami untuk dapat memahami dan mendapatkan pelajaran di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat hafalan kita tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Paulus sebagai penulis kitab Ibrani menyebutkan karyanya sendiri sebagai kata nasihat. Ungkapan ini digunakan untuk mengidentifikasi khotbah baik di rumah ibadah maupun di dalam ibadah Kristen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kitab Ibrani adalah khotbah Kristen lengkap paling awal yang kita miliki. Kitab Ibrani ditunjukkan kepada orang-orang percaya yang menerima Yesus tetapi kemudian mengalami berbagai kesulitan. Beberapa dipermalukan di depan umum dan dianiaya seperti itu tulis dalam Ibrani 10 ayat 32 dan 34. Yang lainnya menghadapi masalah keuangan seperti itu tulis dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Banyak yang lelah dan mulai mempertanyakan iman mereka seperti dituliskan dalam Ibrani 3 ayat 12 dan 13. Dapatkah di antara kita sekarang ini merasakan hal yang sama? Namun saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus dalam khotbahnya yang menggugah itu menantang mereka dan kita juga untuk bertekun dalam iman di dalam Yesus dan untuk memusatkan pandangan pada Yesus yang sekarang berada di tempat kudus surgawi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai tema dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang pertama ini adalah yang pertama, awal yang mulia, yang kedua perjuangan, yang ketiga rasa tidak enak, yang keempat maju bersama, dan yang kelima zaman akhir. Kita akan pelajari satu persatu tema ini yang akan memberikan berkat bagi kehidupan rohani kita. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, awal yang baik, tema pertama pelajaran kita pada pekan yang pertama ini. Pendengar Ibrani belum pernah mendengar Yesus berkhotbah. Sebaliknya, mereka telah menerima Injil dari penginjil yang telah memberitakan kepada mereka berita keselamatan. Paulus juga mengatakan bahwa para penginjil ini telah meneguhkan pekabaran itu kepada mereka. Dan Allah sendiri telah meneguhkan kesaksian mereka melalui tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Pada permulaan gereja Kristen, Allah telah mencurahkan rohnya ke atas para rasul di Yerusalem. Sehingga mereka dapat memberitakan Injil dalam bahasa sebelumnya yang tidak mereka ketahui. Dan mereka dapat melakukan mukjizat. Beberapa catatan Alkitab menuliskan bahwa Filipus melakukan mukjizat di Samaria. Seperti tertulis dalam Kisah 8. Petrus di Yope dan Kaisarea. Seperti tertulis dalam Kisah 9 ayat 10. Paulus selama pelayanannya di Asia Kecil dan Eropa. Kisah 13 sampai 28. Roh Kudus memberi orang percaya Kristen mula-mula keyakinan bahwa dosa mereka telah diampuni. Roh Kudus juga membebaskan mereka dari perbudakan oleh kuasa jahat yang memberi bukti kuat mengenai kuasa Allah atas kuasa jahat dan mengungkapkan bahwa kerajaan Allah telah didirikan dalam hidup mereka. Kita masuk kepada pelajaran hari Senin, perjuangan. Ketika orang percaya mengakui iman mereka kepada Kristus dan bergabung dengan gereja, mereka menetapkan tanda pembatas yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya. Sayangnya hal ini menjadi sumber konflik karena secara implisit memberikan penilaian negatif terhadap komunitas mereka dan nilai-nilainya. Sangat mungkin bahwa para pembaca Ibrani menderita secara verbal dan fisik di tangan orang banyak yang digerakkan oleh lawan.
Misalnya tertulis dalam Kisah 16 ayat 19 sampai 22, Kisah 17 ayat 1 sampai 9. Mereka juga dipenjarakan dan ada kemungkinan mereka juga dipukuli karena para pembesar memiliki kuasa untuk memberikan hukuman dan penahanan seringkali tanpa mengikuti norma peradilan yang sesuai saat mereka mengumpulkan bukti. Seperti itu tertulis dalam Kisah 16 ayat 22 dan 23. Apapun alasan untuk tuduhan itu, yang tentunya salah, banyak orang Kristen mula-mula, seperti orang-orang yang Paulus tuliskan dalam surat ini, sedang menderita karena iman mereka. Kita masuk ke pelajaran Selasa, rasa tidak enak. Para pembaca kitab Ibrani berhasil mempertahankan iman dan komitmen mereka kepada Kristus. Meskipun mereka ditolak dan dianiaya, kitab Ibrani memberitahu kita bahwa para pembaca terus mengalami kesulitan. Serangan verbal dan mungkin jenis serangan lain terhadap kehormatan mereka terus berlanjut. Seperti itu tulis dalam Ibrani 13 ayat 13. Beberapa orang percaya masih dalam penjara. Ibrani 13 ayat 3. Tentunya menguras gereja secara finansial dan psikologis. Mereka lemah. Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Dan bisa dengan mudah putus asa. Seperti itu tulis dalam Ibrani 12 ayat 3. Saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Hal ini biasa terjadi di antara orang-orang dan masyarakat, bahwa setelah sensasi kemenangan berlalu, pertahanan psikologis dan jenis lainnya dilonggarkan, dan mereka menjadi lebih rentan terhadap serangan balik dari musuh-musuh mereka. Kekuatan yang dimobilisasi seseorang atau masyarakat untuk menghadapi ancaman yang akan datang lebih sulit mengumpulkannya untuk kedua kalinya. Kita masuk ke pelajaran hari Rabu, maju bersama. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 18 dikisahkan tentang cara Tuhan berurusan dengan Elia setelah di Karmel, sangat menarik karena menunjukkan kepedulian yang lembut dan kebijaksanaan yang dengan itu Tuhan melayani mereka yang berada dalam kesusahan dan berjuang untuk mendapatkan kembali iman. Tuhan melakukan beberapa hal untuk Elia. Yang pertama, dia memperhatikan kebutuhan fisiknya. Dia menyediakan makanan dan membiarkannya istirahat. Kemudian di dalam gua, dia dengan ramah menegurnya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dan membantunya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Allah bekerja dan memenuhi tujuannya. Tuhan tidak berada dalam angin kencang, gempa bumi, atau api, tetapi dengan suara yang lembut, kemudian Tuhan memberi Elia pekerjaan untuk dilakukan dan meyakinkannya. Di seluruh kitab Ibrani, kita dapat menemukan beberapa instruksi yang diberikan Rasul Paulus kepada para pembaca untuk membantu mereka memulihkan kekuatan orisinil dan iman mereka. Salah satu aspek yang penulis tekankan adalah memenuhi kebutuhan fisik rekan-rekan seimannya. Dia menyarankan agar mereka mempraktikkan keramahan dan mengunjungi mereka yang berada di penjara, yang menyiratkan penyediaan kebutuhan mereka. Rasul Paulus menasihatkan para pembaca untuk bermurah hati, mengingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 6. Paulus juga menegur mereka dan menyemangati mereka. Dia mengingatkan mereka untuk tidak hanyut di bawah arus secara bertahap. Seperti tertulis dalam Ibrani 2 ayat 1. Dan agar tidak memiliki hati jahat yang tidak percaya. Ibrani 3 ayat 12. Dan dia mendorong mereka untuk bertumbuh dalam pemahaman mereka tentang iman. Ibrani 5 ayat 11 sampai Ibrani 6 ayat 3. Dia juga mengatakan tentang pentingnya kehadiran yang konsisten pada pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti itu tulis dalam Ibrani 10 ayat 25. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Rasul Paulus menyarankan agar mereka maju bersama, saling menyemangati dan membangkitkan kasih dan pekerjaan baik. Kemudian dia juga meninggikan Yesus dan pelayanannya di tempat kudus surgawi demi mereka. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita tiba kepada pelajaran hari Kamis, zaman akhir. Ada elemen yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus yang menambahkan urgensi pada nasihatnya. Para pembaca sedang hidup pada akhir zaman. Seperti itu tertulis dalam Ibrani 1 ayat 2. Dan janji-janji itu akan segera digenapi. Ibrani 10 ayat 36 sampai 38. Menariknya, seperti yang akan kita lihat, Paulus membandingkan pendengarnya dengan generasi gurun yang berdiri tepat di depan perbatasan Kanaan.
siap untuk memasuki tanah perjanjian. Nasihat terakhir ini mengingatkan kita tentang bahaya yang dialami umat Tuhan secara historis tepat sebelum penggenapan janji-janji Tuhan. Kita bilangan mencatat bahwa 2 kali bangsa Israel menderita kekalahan penting. Pertama, tertulis dalam Bilangan pasal 13 dan 14, menceritakan kepada kita tentang keraguan beberapa pemimpin ketika menyebarkan ke seluruh jemaah dan menyebabkan kegagalan iman Israel. Hasilnya, jemaat memutuskan untuk mengangkat pemimpin baru dan kembali ke Mesir tepat pada saat mereka hendak memasuki tanah Kanaan. Kedua, orang Israel terjerat dengan sensualitas dan penyembahan palsu di Baal Peor, seperti tertulis dalam Bilangan 24 ayat 25. Rasul Paulus memperingatkan para pembaca kitab Ibrani terhadap kedua bahaya tersebut. Pertama, dia menasihatkan mereka untuk berpegang teguh pada pengakuan iman mereka dan untuk mengarahkan pandangan mereka pada Yesus. Seperti tertulis dalam Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 10 ayat 23, dan Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Yang kedua, dia menasihatkan mereka terhadap amoralitas dan ketamakan. Seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Akhirnya Rasul Paulus menasihati mereka untuk menghormati dan mematuhi pemimpin mereka, seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur untuk pelajaran ini. Kiranya dengan kasih dan pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan berkat dan iman kita bertumbuh dari hari ke hari. Mari kita akhiri ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang pertama ini dengan berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah Tuhan kami. Allah yang memberkati, Allah yang menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur dapat belajar firman Tuhan. Biarlah pertolongan dan urapan Roh Kudus turun atas kami agar kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini. Diberkatilah kiranya di dalam kesehatan, iman, percaya, di dalam pelayanan dan pekerjaan, dan di dalam rumah tangga. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami memasuki tahun 2022 ini. Tangan Tuhan yang penuh kasih melindungi dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih oleh karena kebersamaan kita mengikuti pelajaran Sekolah Sabat, dan biarlah kita setiap hari akan belajar Sekolah Sabat kita. Kami mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.